Salam merger akuisisi playbook, saya Jimmy Gumelarsyah. Kali ini saya akan menyampaikan overview terkait materi valuasi. Tujuan utama dari valuasi adalah untuk mengetahui nilai perusahaan target atau aset yang ingin dibeli. Pada bagian ini akan dijelaskan pengantar valuasi terkait dengan pemahaman umum metode valuasi yang umum digunakan, di mana ada 4 pendekatan, yaitu pertama, yang kita sebut dengan discounted cash flow atau DCF, yang menitik beratkan pada jumlah uang yang akan dihasilkan dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian mendiskontokannya arus kas tersebut pada nilai saat ini. Kedua, pembanding perusahaan publik. Menentukan nilai perusahaan dengan membandingkan perusahaan publik serupa. Dikenal sebagai pendekatan harga pasar, karena nilainya diukur melalui analisis penjualan dan penawaran di pasar yang sebanding nilai kepemilikan modal dan utang perusahaan dibandingkan dengan kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan target. Ketiga, pembanding transaksi. Pendekatannya mirip dengan pembanding perusahaan publik. Pembeli cukup melihat pengkalian valuasi dari transaksi serupa untuk menentukan rentang nilai perusahaan target. Dan keempat, leverage buyout atau LBO, di mana pembelian menggunakan pinjaman dengan porsi besar untuk membiayai akuisisi tersebut. Seringkali perusahaan yang diakuisisi sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Memahami pendekatan LBO sangat membantu dalam negosiasi merger dan akuisisi, di mana nilai LBO adalah nilai terendah dari valuasi karena asumsinya tidak ada sinergi. Juga akan disampaikan apa yang dimaksud dengan enterprise value, bagaimana mencari tingkat diskonto atau yang biasa disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC, yang akan banyak digunakan dalam proses perhitungan valuasi. Selanjutnya kita masuk ke masing-masing metode valuasi secara detail beserta dengan contoh-contoh perhitungannya. Terakhir kita akan membahas valuasi khusus seperti perusahaan siklis, di mana pendapatan perusahaan bergantung pada siklus bisnis tertentu, atau kemudian money losing company, di mana perusahaan merugi dengan alasan tertentu, atau yang kita sebut juga dengan turnaround company, di mana perusahaan merugi namun ada kemungkinan bisa diperbaiki. Dan juga perusahaan berteknologi tinggi yang biasanya belum memiliki track record yang lama dalam posisi merugi, namun memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Selanjutnya adalah industri spesifik, di mana tidak menggunakan multiple yang lazim. Ini terjadi pada industri perhotelan, TV kabel, atau yang lainnya. Kemudian, untuk perusahaan sumber daya alam, di mana penilaian bisnis bukan berdasarkan kondisi masa lalu, namun lebih seberapa banyak cadangan sumber daya yang masih ada dan juga kemampuan manajemen mengelolanya. Selanjutnya adalah perusahaan konglomerasi, di mana memiliki banyak unit bisnis atau anak perusahaan, sehingga harus dipastikan nilai keseluruhan atau nilai masing-masing unit bisnis dan anak perusahaan yang ingin dibeli. Untuk materi lengkap, Anda bisa baca dalam buku Merger Acquisition Playbook atau juga Anda bisa mengikuti pelatihannya. Terima kasih.